Kami pendeta, kami pakai masker. Kami pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar pakai masker. Kami Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih pakai masker. Kami, pegawai kantor GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, pakai masker. Saya pengamanan GPIB Bahtera Kasih, ayo pakai masker. Kami guru PAUD Tunas Kasih Makassar pakai masker. Kami Pelkat Pelayanan Anak pakai masker. Kami Persekutuan Teruna siap pakai masker. Kami Gerakan Pemuda siap pakai masker. Hai semuanya, kami Persekutuan Kaum Perempuan siap pakai masker. Shalom, saya mewakili Persekutuan Kaum Bapa GPB Bahtera Kasih Makassar menghimbau dan mengajak kepada seluruh warga Jemaat PKB Bahtera Kasih Makassar untuk selalu memakai masker. Hai, kami Pelkat PKLU siap pakai masker. Kami Komuger Bahtera Kasih, kami pakai masker. Kami tim multimedia pakai masker. Kami dari tim Duka memakai masker.
bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pantekosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Pelayan firman dan sakramen pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Domingus A. Husdai. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dengan sorga yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita memegahkan di dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Jemaat, mari berdiri sambil sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 2 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergema, petik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Bawakan
dosa-dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya. Darah Tuhan, Kau kan menang dari kuasa gelap. Ajaib kuasa darah Tuhan, ada kuasa dalam darahnya, Anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak domba Allah. Duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah hati kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Jemaat penyanyi. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yeremia pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajaib benar anugerah membarui
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan dan juga menghayati serta mengaminkan pujian persembahan yang akan disampaikan oleh solois Saudara Ray Peter. Kami persilakan. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu? Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Rasakan saat ku datang dan berdoa padanya.
kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu? Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Oh, sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu? Oh, tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Oh, ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan sabda Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Maha Kuasa, Bapa yang penuh dengan cinta dan kasih, pada saat ini ya Bapa, kami telah siap duduk di sekeliling firman-Mu. Kami telah membuka Alkitab kami, bahkan hati dan pikiran kami. Kuasailah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam kelemahan dan keterbatasan sekalipun, firman Tuhan yang disebar, yang disemai, bertumbuh, mengakar dalam kehidupan kami, dan berbuah lebat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ke-6 yang mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah
Firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang hadir di ruang ibadah maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing, dalam kehidupan tentunya kita mendambakan seorang pemimpin yang berintegritas. Entah itu di dalam lembaga sosial politik, lembaga keagamaan, atau ketika kita sedang bekerja di dalam satu perusahaan tertentu. Jika posisi kita adalah seorang yang harus dipimpin, maka kita mendambakan seorang pemimpin yang berintegritas. Itulah tema perenungan kita pada Minggu pagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya catat sedikit. Seorang yang berintegritas atau pemimpin yang berintegritas berarti pemimpin yang di dalam kepemimpinannya penuh dengan nilai kejujuran. Pertama jujur, lalu yang kedua dia penuh dengan komitmen. Dia bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi bagian di dalam tugas dan pekerjaannya. Lalu pemimpin yang berintegritas juga dia memiliki etika dan moralitas yang baik. Lalu selanjutnya pemimpin yang berintegritas juga adalah yang konsisten. Sehingga kepemimpinannya dia hadirkan secara utuh. Apa maksudnya kepemimpinan yang secara utuh? Pemimpin yang antara perkataan, pikiran, dan perbuatan itu nyambung begitu ya. Tidak lain di hati, lain di bibir, lain juga dengan yang dilakukan, tetapi ya di hati, ya di bibir, iya juga dengan apa yang dikerjakan dan dilakukan. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, bacaan kita pada saat ini juga melengkapi bagaimana seorang pemimpin atau bagaimana integritas seorang pemimpin. Sebagai orang percaya tentunya tugas kepemimpinan itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Apapun bentuk kepemimpinan kita atau yang saat ini sedang kita kerjakan. Nah, salah satu bentuk integritas seorang pemimpin dalam konteks orang percaya atau umat Allah adalah mereka yang menjaga atau mampu menjaga lidahnya. Oleh karena itu dikatakan di ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Seorang murid artinya seorang yang terpelajar, terdidik.
Untuk memahami teks ini, pasal yang keempat, ayat yang keempat ini, kita harus melihat juga konteks kehidupan bangsa Israel sebelum ia masuk di dalam pembuangan. Mereka sangat serius dengan pendidikan agama, atau bagaimana mereka menceritakan hukum Taurat, khususnya bagi orang tua. Orang tua dia harus mendidik anak-anak, bahkan di meja makan mereka harus menceritakan kitab Ulangan, bagaimana Musa dipimpin atau memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Fungsinya apa? Fungsinya agar anak-anak betul-betul dapat mengingat perbuatan Allah, mengingat janji-janji Allah kepada Israel sebagai umat, dan taat kepada Allah. Nah, seorang murid dia harus menceritakan apa yang ia pelajari. Dalam konteks bangsa Israel usia 5 sampai berapa tahun itu? Ya, di buku katekisasi bab 1 masih awal. Mereka harus membaca dan menghafal mati Taurat. Selanjutnya mereka mempercakapkan, mendalami Taurat Tuhan. Kalau dibaca itu di Bet Hashefer, rumah sang kitab, mereka harus menghafal mati di bawah didikan para ahli Taurat. Ya. Lalu setelah itu mereka harus juga masuk ke Bet Midrasi atau madrasah, tempat mengkaji. Artinya mempercakapkan apa yang sudah dihafalkan bersama-sama dengan ahli Taurat. Jadi tidak bisa kita mempercakapkan ayat-ayat Alkitab kalau kita tidak hafal mati terlebih dahulu bagi orang Yahudi. Mengapa? Karena Yesus juga ketika dia mengajar selalu katakan ada tertulis. Ada tertulis. Apalagi ketika dia berbicara dengan ahli Taurat. Nah, bagaimana ketika ahli Taurat mau mengajar tentang, mendalami tentang firman Allah, tentang Taurat Tuhan, sementara anak-anak Israel dia tidak hafal mati dengan Taurat. Pengajaran itu akan tersendat. Jadi dia harus hafal mati dulu, baru mempercakapkan maknanya. Karena maknanya itu pun akan bersinkronan, gitu ya. Ada ayat referensi yang lain yang mereka juga harus hafalkan. Sehingga dalam pengajaran, oh ya, mereka akan memiliki pemahaman yang utuh tentang karya Allah. Jadi kalau dikatakan Yesaya bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, berarti dalam kerendahan dirinya di hadapan Allah, ya saya mau bilang bahwa apa yang aku katakan tentang janji pembebasan bangsa Israel dari Babel itu bukan janji yang berasal dari manusia. Seperti seringkali anggota legislatif lain di hati, lain di bibir, lain juga yang dikerjakan. Baru masuk pemilihan periode yang kedua baru ingat dengan janji-janji di periode yang pertama. Oh Bapak, bukannya kita mau atur ini jalan, bukannya Bapak harusnya memperbaiki 5 tahun yang lalu ini jalan-jalan yang ada. Di sekitar kompleks saya dulu janji Bapak begitu. Gitu ya. Jadi Yesaya sebagai seorang nabi, dia menceritakan pembebasan bagi bangsa Israel dari Babel bukan dari lidah dirinya sendiri, tetapi lidah seorang murid yang betul-betul mengerti dan memahami rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel.
Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kadang-kadang kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita yang baik sekalipun kita anggap angin lalu. Kenapa? Karena sudah letih dengan beratnya beban kehidupan. Ya inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Betulkah kita mau merdeka? Karena 40 tahun di Mesir, 70 tahun di Babel. 70 tahun itulah yang membuat orang juga sudah mulai pudar keyakinannya tentang kuasa Allah. Oleh karena itu janji-janji yang Allah berikan pun mereka anggap angin lalu gitu. Mereka sudah apatis. Oleh sebab itulah Yesaya perlu menegaskan bahwa apa yang disampaikannya berasal daripada Allah. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Lalu dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Allah, yang juga disampaikan oleh Yesaya kepada Israel, itu betul-betul dipertegas setiap pagi. Bapak Ibu, ada yang sebelum datang ke gereja atau sebelum beraktivitas setiap hari konsisten untuk bersaat teduh. Apalagi sekarang kita bersyukur GPIB sudah ada aplikasi morning call begitu ya, YouTube. Akhirnya kita bisa mengenal pendeta-pendeta dan selalu baru firman-Nya. Begitu ya. Luar biasa fasilitas yang sudah diberikan. Ada hikmat Tuhan yang diberikan kepada majelis sinode, akhirnya membuat satu upaya pendidikan, apalagi di era pandemik, untuk tetap memelihara iman warga jemaat. Artinya kita juga sadar bahwa tidak semua orang senang membaca SBU yang hanya 300 kata atau bahkan 250 kata. Ya. Tetapi okelah kalau memang ada warga jemaat yang lebih senang mendengar, dibuat. Luar biasa, setiap pagi jam 6, kalau malam jam 9 malam. Gitu ya. Nah itu dilakukan sebagai upaya mempertajam pendengaran untuk mendengar seperti seorang murid. Artinya apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada Israel bukan hasil salah dengar atau salah menyimak Allah. Dia betul-betul memahami bahwa rencana Allah itu A, dan A jugalah yang akan aku sampaikan kepada Israel. Oleh karena itu yang lemah, letih, lesu, oleh karena berat beban penderitaan yang dialami, mari kita sama-sama memiliki semangat, begitu ya. Ada katakan jika kita berdoa, berdoalah dan mengucap syukur, seolah-olah permohonan yang kita sampaikan kepada Allah sudah terjadi. Jadi apapun yang kita minta kepada Allah di dalam doa, doakan itu seolah-olah itu sudah terjadi dan digenapi oleh Tuhan. Oleh karena itu berita yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel pun harus disambut dengan iman, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita sekalipun itu belum terjadi. Gitu ya. Bangsa Israel masih ada di dalam pembuangan di Babel. Memang agak sulit untuk memberikan semangat kepada orang yang mulai apatis. Tapi itu tetap dilakukan. Selanjutnya ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang.
Inilah seorang pemimpin yang berintegritas. Ia tetap membuka telinganya kepada Allah. Cuman persoalannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang Allah mau menyampaikan sesuatu kepada kita, entah itu mengingatkan, memberikan saran, masukan lewat orang-orang yang tidak kita lihat, yang mungkin kita anggap sebelah mata. Ini hati-hati. Tuhan bisa menegur kita baik kepada pendeta sekalipun, melalui warga jemaat yang mungkin jarang bicara, tapi dia mengamat-amati setiap proses pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Oleh karena itu, kalau kita kurang memiliki kerendahan hati di hadapan sesama, teguran atau saran masukan yang disampaikan oleh warga jemaat kita abaikan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Kadang-kadang kita berontak ketika kita ditegur oleh orang yang menurut kita tidak memiliki kapasitas untuk menegur. Kadang-kadang kita beriman tetapi sangat prosedural. Begitu ya. Memang di satu sisi baik juga ketika saya sebagai vikaris GPIB Siloam Jakarta Barat, pada saat itu rapat majelis diperkenalkan, lalu mentor katakan, Bapak Ibu majelis, kalau Bapak Ibu melihat ada kekurangan dari vikaris Andre ini, maka Bapak Ibu harus menyampaikannya kepada saya, tidak langsung menegur. Karena yang berhak untuk menegur seorang vikaris adalah saya sebagai mentornya, karena saya yang bertanggung jawab dia selesai atau tidak berproses di dalam perupaan pendeta ini. Sebaliknya, vikaris, pengetahuanmu banyak tentang Alkitab. Ketika kamu melihat ada diaken penatua yang mungkin kurang baik dalam pelayanannya, tidak boleh keluar teguran dari mulutmu. Kau harus menyampaikannya kepada saya, karena sayalah ketua majelis jemaat yang boleh menegur diaken dan penatua dengan cara yang sangat baik. Artinya kita berusaha untuk menjaga, begitu ya. Tapi di sisi yang lain, marilah kita berusaha untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan akhirnya merendahkan hati di hadapan sesama. Untuk membuka telinga. Kita punya pelayanan kadang-kadang juga pasang surut. Ada juga yang tergantung mood. Begitu ya. Mungkin pas bagus akhirnya luar biasa pelayanannya, pas moodnya enggak bagus pelayanannya jadi tidak terlalu baik begitu. Jadi marilah kita merendahkan hati, membuka telinga kita. Dan tidak perlu terlalu cepat merespon saran-saran, bahkan kritikan yang mungkin tidak enak. Simpan itu dalam hati dulu, renungkan baik-baik. Siapa tahu itu ternyata cara Tuhan untuk melatih kita sebagai pelayan untuk merendahkan diri di hadapan Dia yang tidak kelihatan, melalui sikap rendah hati kepada manusia dan sesama yang terlihat, yang kelihatan. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali pelayan tidak dihargai. Mari kita lihat ayatnya yang ke-6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks bangsa Israel, seorang ahli Taurat, dia memang harus memanjangkan janggutnya sebagai tanda bahwa dia orang yang memang telah menguasai hukum Taurat. Jadi tidak sembarangan orang pasang janggut orang Yahudi.
Kalau orang Yahudi janggut sudah panjang begitu, berarti apapun kita tanya tentang Taurat dia bisa jawab. Gitu ya. Bukan gaya-gaya, bukan identitas, tidak. Oleh karena itu dikontraskan dengan ketika Daud dipilih menjadi seorang raja. Dikatakan pipinya masih kemerah-merahan, tapi Tuhan sudah pilih. Kontras dengan orang dewasa yang janggutnya panjang dan jambangnya juga panjang. Tapi saya katakan kadang-kadang atau sering kali yang dialami oleh Yesaya sendiri, pelayan atau seorang nabi sekalipun tidak mendapat tempat di hati umat Allah. Ia dihina, dicaci bukan hanya oleh pemerintah Babel yang jelas-jelas bangsa Israel akan dimerdekakan, tetapi oleh umat Allah sendiri ia tidak dipercayai, yang sudah apatis. Oleh karena itu dikatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Artinya yang tidak menghargai wibawa pelayanannya lagi, yang menganggap bahwa pengetahuan tentang Taurat yang dimiliki itu ada omong kosong semua, tidak menghargai. Yang tidak masalah bagi Yesaya. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saya senang sebenarnya menyinggung juga ayatnya yang ke-7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku sebab aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Pemimpin yang berintegritas, pertama dia harus memiliki lidah seorang murid. Seorang murid sebelum dia berkata-kata, dia akan mengkonfirmasi kata-kata itu kepada gurunya. Yang dalam hal ini adalah Allah yang memberikan lidah. Sama seperti seorang vikaris ketika dia khotbah, dia harus berikan dulu khotbahnya kepada mentor. Mentor sudah ACC, ada diskusi dulu, kalau memang ada yang teologi yang harus dipoles lagi, harus dikuatkan lagi, baru ya kau sampaikan dengan penuh kuasa kepada jemaat sehingga jemaat diberkati. Nah demikian juga lidah seorang murid, dia harus mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya yaitu Allah melalui firman-Nya, melalui Tauratnya. Ia juga terbuka kepada koreksi. Dia tidak mudah untuk memberontak. Dia tetap mengikuti dan taat kepada sang guru. Karena apa? Ketika ia taat, maka ia berhasil dalam melakukan pekerjaan dan pelayanannya. Lalu yang berikutnya, seorang pemimpin yang berintegritas, dia adalah orang yang tidak mudah untuk mundur dari pelayanan. Seringkali orang merasa kecewa ketika melayani, dia tidak dapat dihargai. Tetapi karena dia tahu bahwa tugas pelayanan ini adalah tanggung jawab yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu dia selesaikan dengan baik tugas dan tanggung jawab ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin saat ini kita bukan pemimpin dalam satu organisasi, tapi ketika kita menjadi orang percaya yang sudah menerima penebusan dan pembebasan, menjadi anak-anak Allah, maka kita yang pertama menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Minimal memimpin ke jalan yang benar. Sebelum kita memimpin orang lain ke jalan yang benar, maka kita sendiri harus memimpin diri kita untuk benar di hadapan Allah. Kalau dalam konteks lembaga kemahasiswaan, ada yang namanya latihan dasar kepemimpinan.
Latihan dasar ini bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri. Bangun pagi dibiasakan saat teduh, rapikan tempat tidur sendiri, bersih-bersih kamar sendiri. Itu hal-hal yang sederhana bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Taat beribadah, karena tidak mungkin orang lain datang gotong diri kita untuk datang beribadah. Hanya kita sendiri yang bisa menggerakkan kita punya kaki untuk meringankan diri kita sendiri datang beribadah, gitu ya, menjawab panggilan Tuhan. Lalu ada yang namanya latihan menengah kepemimpinan. Nah, ini adalah orang-orang yang telah terpilih untuk menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan, biasanya LMKM, latihan menengah kepemimpinan mahasiswa, begitu ya. Artinya sekalipun kita tidak memimpin satu organisasi, tetapi kita harus terlebih dahulu memimpin diri kita untuk taat kepada Allah. Pertama, dalam hal lidah, Yohanes Calvin katakan, Bapak Ibu, seringkali orang larang rokok, lalu dibilang tubuh kita adalah bait Allah, makanya jangan merusak, jangan merokok. Tapi saya kira itu sangat kerdil, gitu ya. Karena bagi Yohanes Calvin, tubuh kita adalah bait Allah, gereja Tuhan, tempat berjumpa antara Allah dengan manusia. Maka bibir dan lidah kita adalah pusat liturgi. Jika kita meyakini bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka bibir dan lidah adalah mimbar. Kalau kita meyakini bahwa tubuh kita bait Allah, berarti perhatikan kita punya lidah. Hanya firman Tuhan yang boleh keluar dari kita punya lidah dan bibir. Itu maknanya, bukan bicara soal rokok. Gitu ya. Tapi kalau mau pakai itu juga enggak masalah. Tapi Yohanes Calvin memberikan tendensi bahwa sebagai orang percaya kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang kita sampaikan. Perkataan kita penuh dengan kebenaran, penuh dengan kejujuran, memberikan kekuatan bagi orang yang mendengar, orang berduka dihibur, orang yang letih lesu diberikan semangat seperti apa yang disampaikan oleh Yesaya. Itu kata-kata orang Kristen harus memberikan berkat kepada semua orang. Minimal kita memimpin lidah kita sendiri. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita betul-betul tersungkur di hadapan Allah. Tuhan, saya mau kita lidah dan bibir hanya bicara soal firman Tuhan. Mampukan Tuhan. Bukan hanya dalam konteks kita menjadi pemimpin ibadah, menyampaikan firman Tuhan. Karena bagaimanapun juga kata Rasul Paulus, kehidupan kita adalah surat Kristus yang terbuka. Berarti kehidupan kita adalah bait Allah, gitu ya. Atau tubuh kita adalah bait Allah, dan bibir dan lidah kita adalah pusat liturgi atau mimbar di mana hanya firman Tuhan yang boleh dikeluarkan dan disampaikan. Lalu yang berikutnya, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada pemuda, dia merokok. Ketika diaken atau penatua lewat, atau mungkin bahkan pendeta, kasih mati dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Yohanes Calvin katakan, mereka yang memiliki rasa sungkan kepada pejabat-pejabat gereja, sebenarnya mereka sedang melatih diri untuk sungkan di hadapan Allah yang tidak kelihatan. Atau bahkan juga dengan orang tua. Lama-lama akhirnya ada ataupun tidak ada diaken, penatua dan pendeta, saya tidak mau lagi melakukan kesalahan atau kekeliruan. Karena kita tahu bahwa Allah yang tidak kelihatan, ia sangat teliti melihat kehidupan kita. Gitu ya. Oleh karena itu, terbukalah kepada koreksi setiap orang.
Karena itu merupakan cara Tuhan juga untuk memperlengkapi kita. Karena Tuhan sayang, makanya Tuhan selalu tegur dan ingatkan kita. Kalau ada khotbah pendeta sangat keras, sangat pedis begitu, itu karena Tuhan sayang sama kita. Begitu ya. Bukan karena membenci, begitu ya. Bukan karena supaya jemaatnya semakin surut, pindah sana, pindah sini. Tidak. Tetapi justru karena Tuhan sayang dengan umatnya. Begitu. Jadi saya lengkapi lagi dengan seorang budayawan, Sujiwo Tejo, ya. Ada yang menarik, dia katakan kalau kita lihat strata sosial ya, berdasarkan kasta, begitu ya. Kasta Brahmana golongan pendeta, kasta Ksatria golongan tentara, gitu ya, politisi, Waisa golongan ekonom, pedagang. Ketika 3 kasta di atas melakukan kesalahan, itu harus dihukum sesuai dengan kesalahan mereka, setimpal. Kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisa. Tapi 3 kasta berikutnya, ini dia. Kasta yang terakhir itu ada kasta Paria. Kasta Paria, Bapak Ibu, kalau dia melakukan kesalahan, itu golongan pengemis, begitu ya, orang-orang yang terpinggirkan. Ketika mereka lakukan kesalahan tidak perlu ditegur. Mengapa? Karena mereka belum dianggap sebagai manusia yang sejati. Bahkan dianggap sebagai manusia yang sama sebenarnya 11-12 dengan hewan atau binatang. Lalu dikatakan oleh karena itu bersyukurlah kita ketika kita ditegur. Mengapa? Karena orang yang menegur menganggap bahwa kita adalah manusia yang memang bisa berubah. Maka bersyukurlah ketika masih ada orang yang menegur atas kesalahan, atas dosa kita, atas perbuatan kita yang tidak baik. Supaya apa? Supaya kita berubah menjadi baik. Dalam konteks kehidupan sosial apalagi, gitu ya. Bukan hanya dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu yang terakhir, konsisten dengan kita punya pelayanan. Sekalipun ada banyak orang yang tidak menghargai pelayanan kita. Mari kita melihat Kristus ketika kita menderita, mari kita lihat salib. Yesus lebih menderita. Mari kita melihat bahwa ada janji-janji Tuhan di dalam pekerjaan dan pelayanan yang sedang kita kerjakan saat ini. Luar biasa, apalagi dalam konteks pandemik. Live streaming, penopang ibadah itu biasanya hanya muger, begitu ya, musik gereja, kantoria. Tapi sekarang diperluas dengan tim multimedia. Akhirnya GPIB berusaha untuk melengkapi, karena tim multimedia ini kadang-kadang yang tersisihkan. Cukup multimedia bicara soal slide saja aman. Minta tata ibadahnya kita buat slide. Tapi ternyata tidak. Tuhan minta hal yang lebih lagi dari tim multimedia. Seperti yang akhirnya kita bisa nikmati saat ini. Sehingga orang-orang yang ada di rumah pun masih bisa beribadah. Penderitaan ada. Harus bangun lebih pagi. Saya datang di sini banyak pemuda yang semangat. Begitu ya. Tim multimedia. Mereka juga ingin memperjuangkan supaya ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita sebagai umat Tuhan, baik yang berada di rumah yang menikmati firman Tuhan, bersama-sama dengan keluarga, mungkin ada di ruang tamu, ketika firman Tuhan diberitakan setiap minggu, ingatlah bahwa banyak orang yang memperjuangkan sehingga firman Tuhan ini dapat tersebar dan didengarkan semua warga jemaat di rumah mereka masing-masing.
Oleh karena itu yang pertama, doakan mereka. Dengan bibir dan lidah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kesehatan kepada majelis, pendeta, tim multimedia, organis, semua yang menopang bertanggung jawab atas ibadah ini berjalan dengan baik. Lalu yang berikutnya, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, merendahkan hatilah kita di hadapan sesama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima firman-Nya, lakukan firman Tuhan itu. Karena kami terus sebagai pelayan mau terus memperjuangkan firman Tuhan itu supaya diberitakan. Oleh karena itu bagi warga jemaat yang berada di rumah, nikmati firman Tuhan, pegang firman Tuhan itu, karena janji-janji keselamatan hanya bagi mereka yang betul-betul serius menjadi murid yang sejati. Milikilah lidah yang terus-menerus mengucap syukur, yang bersaksi di hadapan Tuhan. Milikilah pelayanan-pelayanan dan konsistenlah dengan pelayanan yang ada. Karena di sanalah justru Tuhan mau menyatakan kehadirannya, bukan hanya sekedar berkat-Nya, tetapi penopangan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku paling akrab dan teguh. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Untuk mendengar firman Tuhan, bahkan untuk menerima janji-janji yang terkandung dalam firman Tuhan yang kami dengar. Kami mau taat dan setia memberlakukan firman Tuhan ini sehingga kehidupan kami berkualitas. Mampukanlah kami ya Bapa untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Karena di sanalah orang banyak akan melihat dan mengenal siapa Allah yang kami puji dan kami muliakan, yaitu melalui tutur kata, pola pikir, sikap dan tindakan kami yang seturut dengan firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk memiliki lidah seorang murid yang juga mau terus mempertajam pendengaran, sehingga dengan jernih kami mampu memahami rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Mampukan kami juga ya Bapa untuk konsisten dengan pelayanan sekalipun selalu ada tantangan di dalam kehidupan beriman, terkhusus pekerjaan pelayanan yang kami alami. Berkati umat Tuhan, baik yang hadir di tengah-tengah ruang ibadah ini maupun yang saat ini menikmati kebersamaan dengan keluarga mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Mereka tetap berusaha untuk mendengar firman ini. Biarlah janji-janji Tuhan nyatakan juga dalam kehidupan mereka sekalian. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Bapa, atas ibadah yang boleh berjalan dengan baik di pagi hari ini. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh pekerjaan dan pelayanan yang saat ini sedang kami kerjakan dalam kebersamaan bersama-sama di Yaken Penatua, tim musik, kantoria, prokantor, dan tim multimedia sebagai penopang ibadah. Berikan kami hikmat sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Berikan kami kesehatan sehingga kami juga mampu memberikan pelayanan yang terbaik.
dan jauhkanlah kami Tuhan dari sakit penyakit. Kami juga menyerahkan ya Bapa kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat GPIB Bahtera Kasih bersama-sama dengan Diaken Penatua dan begitu juga dengan Bapak Pendeta Roberto Wage sebagai Ketua Majelis Jemaat. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan. Tuhan memberkati setiap firman yang ditaburkan di tengah-tengah jemaat-Mu. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk proses perupaan pendeta Saudari Kristi Lekahena. Tuhan yang sudah mempercayakan jemaat ini untuk membentuk yang menjadi pelayan Tuhan, pelayan firman dan sakramen. Oleh karena itu, ya Bapa, biarlah proses ini tetap ada di bawah tuntunan Roh Kudus Tuhan. Sehingga pada tahun depan Vikaris Kristi Lekahena akan menyatakan janjinya di hadapan Tuhan dan juga jemaat menjadi saksi. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan seluruh program kegiatan baik ibadah-ibadah live streaming para pelayan yang sudah mempersiapkan diri. Biarlah semuanya terus menerus Tuhan persiapkan, baik secara mental, spiritual, dan juga batin mereka, sehingga mereka semua konsisten di dalam pekerjaan dan pelayanan ini. Demikian juga kami menyerahkan seluruh proses renovasi gedung gereja Bahtera Kasih. Tuhan berkati jemaat ini sehingga setiap proses yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Panitia bersama-sama dengan majelis mengambil keputusan yang baik untuk terus-menerus menyelesaikan renovasi yang ada. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara yang saat ini juga sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Ada vaksin yang sedang diuji coba, sedang dievaluasi. Biarlah Tuhan berikan kami pemimpin yang berintegritas, yang jujur, yang tulus, khususnya di dalam menanggulangi pandemik ini. Demikian juga sebagian warga yang mau mencoba vaksin. Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan dan bahkan keluarga mereka masing-masing. Dan pakailah kami ya Bapa, gereja Tuhan, juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID dengan tetap mengindahkan seluruh protokoler yang disampaikan oleh pemerintah bahkan majelis sinode, terkhusus dalam hal beribadah. Karena cara sederhana inilah yang sering kali kami abaikan. Tapi biarlah ya Bapa, kami tetap taat sama seperti kami taat kepada
Allah. Demikian juga kami mengindahkan seluruh ketentuan dan ketetapan yang disampaikan oleh pemerintah. Kami juga teringat ya Bapa, untuk jemaat-Mu yang tidak dapat hadir karena sakit penyakit atau lansia. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah keterbatasan, memberikan pengharapan, penguatan, dan bahkan kepulihan. Sehingga di hari-hari yang akan datang, khususnya dalam rencana ibadah new normal kembali, biarlah Tuhan juga mempersiapkan warga jemaat untuk bisa beribadah dengan baik secara komunal di masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan. Biarlah Tuhan senantiasa terus-menerus memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Tuhan mampukan kami untuk mengoptimalkan seluruh kehidupan kami untuk pekerjaan bagi nama Tuhan. Keluarga Kristiani yang berulang tahun perkawinan, biarlah Tuhan juga tetap memberkati, memampukan keluarga-keluarga Kristiani ini menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kabar keselamatan, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dimanapun Tuhan mengutus mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pujian persembahan akan disampaikan oleh pemuda. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Nyanyian persembahan dari Gita Bakti 78, bait pertama dan keempat, Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup,
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk menopang dan menolong hidup kami dalam mempersiapkan masa depan kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami menjadi berkat untuk bangsa ini dan selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 15 November 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Domingus A. Busday, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih dari sektor pelayanan 3. Organis Saudara Alvin Pamo, pemandu lagu Saudari Vera Matita Putih, dan Saudara Peter Wasanea. Persembahan pujian Saudara Ray Peter, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Ibadah keluarga via online hari Rabu tanggal 18 November 2020, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Penatua Meitide R. Takasili, pelayan liturgi Diaken Indra Supusepa, Diaken Novi Tenlima Rumiap. Organis Saudari Asep Pagorai, pemandu lagu Saudara Ernesto Herenau. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKP via online. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Helmi Supit, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Saudari Cynthia Limpo. Dalam ibadah tersebut akan dilaksanakan serah terima pengurus lama ke pengurus baru. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP secara virtual atau online pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Aprilius P. Hopu, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 3 GPIB Bahtera Kasih, dengan Ivona Agustin Endrayani, anggota Jemaat GPIB ATK Ambarawa. Pastoral dilaksanakan Jumat 20 November 2020 pukul 10 WITA. Diundang majelis jemaat di sektor pelayanan 3 serta orang tua dan saksi hadir dalam pastoral. Nikah Sabtu 21 November 2020 jam 10. Organis Alvin Pamo, pemandu lagu Ibu Naftalia Tulaseket. 2. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Kegiatan usaha dana perayaan Natal 2020. Disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Bahtera Kasih bahwa panitia perayaan Natal tahun 2020 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar akan melaksanakan kegiatan pencarian dana melalui A. Basar penjualan bakso babi
hari Minggu tanggal 15 November 2020 waktu pukul 10.30 sampai dengan pukul 14.00. Tempat GKP 2 lantai 1. Menu bakso babi tambah buras dan air mineral botol. Harga per porsi 35.000. B. Pasar Wendy's hari Sabtu tanggal 28 November 2020 waktu pukul 10 sampai 14.00. Tempat Wendy's Mall Ratu Indah. C. Amplop donatur. Dimohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam menunjang kegiatan pencarian dana ini demi terselenggaranya perayaan Natal dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 14 November 2020, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.